Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan nama saya Bu Indah Safidri. Saya aktif mengajar di SMP IT Nurul Islam Tengaran, dan saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Semarang. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Apa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah memerdekakan manusia secara menyeluruh. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia dari segala bentuk penindasan, baik fisik maupun mental. Kemerdekaan lahiriah berarti membantu individu menjadi mandiri, mampu mengurus dirinya sendiri, dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Yang kedua adalah pengembangan karakter dan moral. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan pikiran, tetapi juga untuk membentuk karakter yang kuat dan moral yang baik. Selanjutnya adalah optimalisasi potensi individu. Setiap individu memiliki potensi unik yang harus dikembangkan secara maksimal. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus membantu setiap orang untuk menemukan dan mengembangkan bakat dan minat mereka. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan sosiokultural. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang berakar pada kebudayaan nasional. Menurut beliau, pendidikan harus sejalan dengan nilai-nilai dan tradisi budaya lokal dan nasional. Dan yang terakhir adalah prinsip Tutwuri Handayani dan proses seumur hidup. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan terangkum dalam semboyan Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang pendidik harus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang dan belajar secara mandiri, sambil tetap memberi bimbingan dan dukungan. Dengan demikian, pendidikan dapat menciptakan individu yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Ki Hajar Dewantara juga memandang pendidikan sebagai proses seumur hidup. Belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di rumah dan dalam masyarakat. Kemudian, apa sih bedanya pengajaran dan pendidikan? Pengajaran, dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, lebih berfokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan dari guru kepada siswa. Pengajaran adalah proses di mana informasi dan keterampilan tertentu diajarkan secara langsung kepada peserta didik. Kemudian pendidikan adalah proses yang lebih holistik, yang mencakup pengembangan seluruh potensi individu, baik intelektual, emosional, maupun spiritual. Bapak Ibu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya menganggap bahwa tugas utama saya adalah menyelesaikan materi pelajaran dan memastikan siswa saya menguasai seluruh pengetahuan yang saya berikan. Kemudian yang kedua, saya menjadi pusat dalam pembelajaran dengan kelas yang didominasi ceramah dan instruksi. Kemudian, saya menilai keberhasilan siswa hanya berdasarkan nilai ujian dan prestasi akademik. Saya juga menganggap bahwa proses pendidikan hanya terjadi di dalam kelas dan selama jam pelajaran. Saya juga menganggap guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang harus diikuti oleh siswa. Dan yang terakhir, saya kurang memberikan perhatian pada pentingnya memasukkan nilai-nilai dan tradisi budaya lokal dalam pendidikan. Bapak Ibu yang berbahagia, pandangan apa yang berubah dari saya setelah saya mempelajari modul 1.1? Bapak Ibu, saya menjadi paham bahwa pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan pengembangan potensi individu secara holistik. Saya juga menyadari bahwa proses pembelajaran seharusnya lebih berpusat pada siswa, di mana guru memberikan bimbingan dan dorongan sambil membiarkan siswa belajar secara mandiri
dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Saya mengakui pentingnya mengukur perkembangan karakter, moral, dan keterampilan sosial selain prestasi akademik. Lebih lanjut lagi, saya menyadari bahwa pendidikan adalah proses seumur hidup yang terjadi di berbagai konteks, termasuk di rumah dan dalam masyarakat. Saya memahami bahwa guru adalah fasilitator pembelajaran yang membantu siswa menemukan dan mengembangkan potensi mereka sendiri, dan menyadari pentingnya pendidikan yang berakar pada budaya sendiri untuk membentuk identitas dan karakter. Bapak Ibu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Bapak Ibu yang berbahagia, berikut ini akan saya sampaikan tentang langkah nyata apa saja yang akan saya lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran saya. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada siswa berkreasi dan berinisiasi dalam proses pembelajaran sesuai dengan bakat minatnya. Tugas saya adalah mendorong serta mendukung untuk membantu mereka sukses. Kemudian saya akan mengintegrasikan pelajaran karakter dalam kegiatan sehari-hari di kelas. Contohnya dalam aksi nyata bisa melalui tugas kolaborasi untuk memunculkan karakter gotong royong, kerjasama, dan empati. Saya juga akan merancang aktivitas yang bervariasi dan menyeluruh, mencakup aspek akademis, seni, olahraga, dan budaya. Selanjutnya, saya akan mengajak siswa untuk mengenal dan menghargai kebudayaan mereka melalui kegiatan seperti mengunjungi kegiatan budaya masyarakat sekitar, contohnya bersih deso, tarub, nyadran, dan lain-lain. Dan kemudian saya akan menggunakan metode yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, misalnya saja proyek menanam tanaman obat. Saya juga akan mendorong siswa untuk terus belajar di luar kelas dengan memberikan tugas-tugas yang menantang dan relevan. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah. Demikianlah presentasi saya tentang kesimpulan dan refleksi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan apa yang saya presentasikan bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, selamat menikmati hari-hari, salam dan bahagia.